Tunggu ya, saya ulang ya. Pertama kita buat klik sheet set. Saya klik sheet set. Sheet set, kemudian kita tadi, saya coba lagi ulang ya. Saya rekam. New, kita kasih nama project arsitektur digital. Kemudian cari filenya, gimana Anda mau taruh? Kita taruh di sini, open, next, kemudian next, finish. Nah, muncul di sini project arsitektur digital. Kemudian kita mencari file ini. Kita import layout sheet. Jadi kita mencari sheet. Ini layout sheet-nya, cari filenya, kemudian di Unismo, arsitektur digital, contoh file. Aduh, salah. Import layout, browse. Kita cari data tanpa potongan. Oh, ini ada data tanpa potongan. Oke, open. Ya, ini sudah tercentang semua. Di sini ada daftar isi, oke, nanti kita isi ulang. Prefixnya jangan dicentang, ini prefix nggak usah dicentang, import check. Nah, di sini sudah ada file anunya, sudah ada apa? Sheet. Jadi ini semua, nama ini semua itu connect dengan yang di bawah sini. Kayak ini seperti Dena lantai 1 dan lantai 02 gedung. Nah, ini dia sama namanya. Jadi sekarang kita susun di sini dulu. Dena tampak potongan loket pendaftar. Ini apa saja? Kita dapat ya. Nah, berarti daftar isi di atas, potongan prinsip di sini, oke. Jadi Dena tampak potongan sudah sesuai ya. Nah, karena kita punya beberapa sub seperti ini gambar. Kalau saya biasanya menggunakan gambar skematik. Jadi saya klik kanan, saya pilih new subset. Saya ganti namanya menjadi skematik. Ini tergantung perusahaannya ya, mau pakai apa. Tapi kalau saya pakai gambar skematik, saya di atas, ini saya kasih masuk gambar ini, saya kasih masuk di gambar skematik. Jadi dia semacam kayak sub skematik. Nah, daftar isi di atas, di luar sendiri. Kemudian ada di subset lagi, saya ambil gambar arsitektur. Artinya semua yang berkaitan dengan gambar-gambar rencana arsitektur dan detail arsitektur ada di sini. Kemudian selanjutnya subset struktur. Jadi semua yang ada gambar strukturnya di sini. Kita sekarang untuk ini kita ambil gambarnya, import layout, kita import layout gambarnya. Di sini ada gambar struktur, kita open, pilih baru open. Muncul semua nama filenya, kita import. Nah, dia ini belum tersusun, jadi kita susun saja, mulai dari rencana pondasi, berarti ini pondasi di atas sini, kemudian rencana slope, rencana kolom, jadi kita susun, kita atur dia susunannya. Jadi walaupun di bawah sini dia tidak teratur, tapi di sini bisa kita atur. Jadi nanti ketika kita ngeprint, itu dia tersusun berdasarkan ini, berdasarkan sheet set yang kita atur. Rencana balok, ini dia tangga di sini. Rencana ringbal, detail pemesin, detail gedung kantor.
di atasnya. Oke, DNA tangga, potongan tangga, detail 1, 2, 3, 4. Oke, ini sudah teratur ya. Kemudian rencana arsitektur lagi kita ambil layoutnya, kita pilih layoutnya, cari arsitektur. Ada yang sambil ada. Open. Import. Sudah ya. Jadi tadi struktur ini sudah selesai, kita kasih minimize dia, apa sih namanya? Dikecilkan. Kemudian kita kasih lebar arsitektur yang sudah kita import tadi lagi. Kemudian kita susun lagi. Jadi pertama rencana lantai, rencana kusen, rencana finishing material dinding, rencana plafon, detail kusen, detail tangga. Oke, potongan XY. Kok ada potongan XY sih? Oh, potongan XY tangga. Detail railing tangga, oke. Jadi ini semua sudah selesai ya. Ada MEP-nya, saya tidak masuk MEP-nya. Nanti Anda yang buat sendiri untuk tugasnya Anda. Jadi ini semua sudah selesai ya, sudah masuk semua di pembagian di sheet set ya. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah kedengaran suara saya Tuan gitu? Iya Pak, kedengaran sih Pak. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah memberikan nama. Bukan nama sih, memberikan halaman. Dia berada di halaman keberapa. Nah, kalau di dalam itu kan halamannya ada halaman 1, 2, 3, dan seterusnya. Tapi kalau untuk gambar biasanya kita berdasarkan jenisnya. Jadi contohnya kalau kayak saya ini di sini ada standar ya, ada standar yang internasional orang buat pakai, cuma terlalu ribet. Terlalu ribet lah itu untuk proyek-proyek besar. Nanti saya share ke kalian, ada anunya. Kalau kalian mungkin kerja di perusahaan-perusahaan besar yang biasa mengerjakan bangunan kompleks, dia akan menggunakan metode seperti itu. Tapi kalau untuk bangunan-bangunan kecil, cuma 2 lantai, 3 lantai, bangunan yang berskala kecil, ini cukup kok. Ini cukup bisa dapat. Kita rename, ini di rename and remember. Kita rename and remember. Jadi saya kasih masuk di sini halamannya SCH garis datar 01. Nah, kita bisa tentang ini sheet title, tapi prefix with number enggak usah. Agent prefix sheet. Oh ya, ini bisa kita centang ini. Jadi di bawah sini nanti dia akan berubah sesuai dengan yang ini yang muncul ini. Jadi namanya nanti SCH DNA 01. Tapi kalau Anda tidak mau rubah di ini karena terlalu panjang, Anda tidak usah sebut prefix win saja. Sesuaikan saja dengan ini. Anda bisa mengedit juga di sini. Jadi ketika ini saya rubah menjadi SSSS contoh ya. Oke. Nah, ini berubah dia di bawah ini. Ini berubah di bawah. Di sini juga berubah. Ini berubah juga. Jadi saya Ctrl Z ya. Oke, dia mau. Copy, saya harus rubah di sini. Oke, next. Ini SCH 02, SCH 03. Oke. SCH 04, SCH 05, 05, SCH 06. Oke, ya arsitektur. Ada orang yang menulis A01, ada yang menulis AR01, ada yang menulis juga ARS. Kalau saya ARS 01, ARS 02, ini contoh aja ya. Oke, saya selesaikan ke di sini. Oke. Kemudian di struktur pun seperti itu. Kita rename and remember di sini STR 01. STR 02. Seterusnya dan seterusnya ya. Ya, anggap sudah selesai.
Nah, sekarang apa fungsinya ini semua dibuat? Nah, kita bisa buka kita buka klik ini, klik 2 kali ini, nah, langsung muncul dia file daftar isinya. Nah, file layout tentang daftar isi, layout ya, layout kosong. Nah, sekarang kita akan membuat daftar isi berdasarkan susunan yang kita buat di sini. Jadi kita tinggal klik project arsitektur digital, klik kanan, kemudian insert set list table, klik. Nah, set number kita ganti menjadi ini atas ganti jadi daftar isi September berarti itu halaman. Sheet title itu nama gambar. Oke, kita oke. Nah, sekarang nama gambar. So, di sini Anda klik show subheader. Subheader itu yang ini, skematik, arsitektur, struktur itu subheader. Jadi Anda oke, jadi Anda centang, Anda oke. Set. Nah, ini adalah daftar isinya yang sudah Anda buat tadi. Jadi daftar isi, ini halamannya, Anda lihat ya, saya preview print ya, supaya Anda bisa lihat. Nah, ini yang muncul dia tadi. Jadi langsung teratur halamannya SCH01 namanya, SCH02 namanya. Jadi Anda tidak perlu lagi mengetik satu-satu, merubah. Jadi Anda bisa mengontrol dalam satu manajemen ini. Di sini aja Anda atur. Ya. Jadi lebih mudah dia. Daftar isinya sudah selesai, seperti yang kita susun tadi kan. Jadi ini tadi yang saya tidak lanjut, makanya dia kosong. Dia kosong seperti ini. Nah, makanya ini tadi skematik, kemudian ada arsitektur, ada struktur kan. Nah, ini anggaplah sudah selesai ya. Kita anggap sudah selesai. Nah, anggaplah ini semua sudah selesai. Sebenarnya ada juga. Oh iya, ini saya ajari kalian yang ini. Ini anggaplah di sini tulisannya halaman. Kita edit dulu ya. Saya open edit dulu supaya ada namanya semua. Teks ini halaman. Di sini nama gambar. Oke. Close. Yes. Kita reload dulu. Reload. Sudah ada kan? Pindah dulu. Nah, sekarang bagaimana cara membuat ini kan ini layout Dena lantai 1. Kita ambil teks. Mana dia? Di sini apa lagi ya? Nah, kita bisa supaya otomatis kita insert file, kita cari dia current sheet set di sini terlalu banyak. Ini kita cari sheet set, kategorinya sheet set. Kita cari current sheet set title, ya. Oke. Nah, ini dia. Ini kasih begini saja.
Jadi dia akan otomatis dengan yang di sini. Jadi ini Anda tidak perlu mengedit bagian yang ini. Anda tinggal copy saja ini, semua dia akan otomatis sesuai dengan yang ada di sini. Hah? Kemudian untuk halaman pun seperti itu. Kita copy ini di bawah. Ini diedit dulu ya. Tidak langsung dipakai. Oke, insert file kita rubah. Edit file dia, kita cari current sheet set number. Ini dia. Current sheet set number. Jadi current set number SCH. 10 menit lagi ya. Habis. Oke, saya oke saja. Nah, oke. Nah, coba skala pun bisa seperti itu di sini ya. Skala bisa diedit. Teman kalau skala agak panjang prosesnya, saya tidak ajari kalian dulu. Skala bisa pun otomatis dia, tapi dia kan kalau anggap di sini ada 10 gambar, ada 3 gambar, berarti setiap gambar ada skalanya. Nah, itu bisa diatur, bisa disesuaikan, tapi sangat ribet kalau untuk pekerjaan yang cuma 2 orang yang kerja. Kecuali dia orang yang kerjakan sekitar 10 orang atau 6 orang, nah, itu boleh kita pakai. Ada bagian yang mengurus masalah itu. Tapi kalau cuma kita sekitar 2 orang yang kerja tuh gambar kerja, tidak perlu lah. Anda manual saja. Tapi kalau untuk ini penting, karena ini sangat membantu, memudahkan. Nah, sekarang saya lihat ya, di sini Anda lihat namanya ini Dena, saya preview ya. Anda lihat di sini ya. Di sini namanya Dena lantai 1 kota dan 01 kantor. Di sini SCH ya. Nah, coba Anda lihat kemudahannya ya. Saya copy ini. Saya copy di sini. Saya pindah ke tampak depan. Tampak depan saya pindah. Tadi kan nama gambar Dena lantai 01 gedung kantor, halamannya SCH 01. Tapi kalau kita paste di sini kan dia berubah. Kita save dia berubah. Nah, coba Anda lihat. Dia langsung berubah tampak depan dan belakang kantor, halaman SCH 02. Jadi ya, ini sangat mudah. Jadi ketika Anda membuat gambar kerja, itu sangat membantu di lapangan, terutama ketika mencari gambar. Jadi Anda mencari gambar di mana, Anda lihat halamannya, Anda bisa tentukan, Anda bisa dapat, oh dia di halaman ini, oh ini halamannya. Anda bisa susun baik-baik. Nah, itu ya, itu fungsinya ya, yang tadi. Kemudian, selanjutnya apa gunanya ini sheet set? Adalah ketika kita ingin mengeprint. Biasanya kalau Anda mungkin ketika Anda ngeprint, Anda mungkin ngeprint melalui model, Anda pakai window satu-satu. Jadi kalau 30 gambar, 30 kali Anda window. Ataupun Anda pakai layout begini, Anda manual, Anda layout satu-satu, Anda print satu-satu. Tapi dengan metode ini, Anda bisa tinggal publish PDF, publish to PDF. Nah, Anda bisa selesaikan begini saja, proses selesai. Nah, tunggu dia selesai. Sudah. Ya, sekarang sementara proses. Ini di bawah ini ada gambar printer di bagian bawah sini, itu sementara proses dia. Nah, kita lihat prosesnya. Dia sementara ngeprint ini tuh. Publish job in progress. Nah, kita tunggu sampai selesai. Sampai tunggu selesai. Ada pertanyaan tentang ini? Jadi gunanya Xref, gunanya Anda mengatur mengikuti pola warnanya, apanya semua. Ya nanti ngarahnya ke sini dia. Ngarahnya ke sini. Ketika terakhir menggambar. Jadi Anda mau mengeprint puluhan lembar pun, ratusan lembar pun tidak ada masalah. Kita bisa manage dalam satu tempat. Sebenarnya dalam AutoCAD ini banyak sekali fitur ya. Banyak sekali fitur yang bisa dipakai. Bahkan untuk melakukan layout sendiri pun kita bisa ada metodenya untuk membuat apa? Memanggil layout seperti ini. Ada metodenya, tapi untuk perkuliahan kalian saya tidak kasih ke kalian. Ini dilakukan secara manual saja. Anda bisa lakukan secara manual saja.
Ini publish job in progress. Jadi kalau Anda baca di bawah ini, sudah di detail kusen pintu dan jendela. Dia sudah PDF-kan ke 13 dari 30 halaman. Jadi bayangkan kalau Anda mem-PDF-kan 30 halaman, mungkin Anda menghabiskan waktu sekitar 5 sampai 10 menit ya. Nah, di sini Anda bisa lakukan itu sendiri, ini bisa dilakukan secara otomatis, dan kita bisa mengerjakan yang lain lagi. Nanti ini videonya saya share ya ke kalian. Ada pertanyaan tentang ini? Tentang tugasnya? Sebelum Anda pindah ke dosen selanjutnya. Saya Pak. Siapa? Nama? Firman. Oke. Silakan. Saya Pak Firman S. Silakan. Mau tanyakan? Mengenai ini Pak, itu yang kalau gambarnya Pak di external reference, maksudnya external reference-nya itu di layout atau di model dipasang Pak? Di model. Gambarnya Pak. Oh, kalau gambar di layout. Kop gambar di layout untuk gambar-gambar. Kalau kop gambar ya, di layout dia. Dia di layout. Kalau kop. Ada lagi? Ya Pak. Siapa? Cukup? Oh, jadi kalau yang di model cuman file-file gambar gambar Dina Master, tampak dan lain-lain, berarti yang di external reference di model ya Pak? Iya. Kalau kop di layout ya Pak? Di layout, iya. Langsung di layout. Itu kop yang saya kasih ke kalian itu sudah terukur A3. Yang penting Anda atur unitnya ya. Anda atur unit sama apanya tuh yang di option itu. Itu jadi sentimeter semua. Rata-rata kalau untuk proyek besar itu dia menggunakan milimeter dalam menggambar. Jadi kalau dia ketik 1 meter, dia ketik 1000. Kalau kita ketik 100. Rata-rata untuk proyek-proyek besar itu menggunakan milimeter. Karena presisinya lebih tinggi ya. Ada lagi? Untuk kopnya boleh pakai kop sendiri atau pakai kop yang diberikan Pak? Kop yang saya kasih saja. Karena biasanya kop yang kalian punya kadang terlalu lebar dia punya kop. Ada beberapa yang kirim kopnya itu terlalu lebar. Pakai kop yang saya kirim saja. Anda bisa modifikasi isi dalamnya, tapi lebar kop itunya pas itu saja pakai. Isi dalamnya ya, isi dalamnya itu maksudnya yang ini ya. Isi dalamnya itu maksudnya yang ini ya, lebar dalam ini. Oh iya baik Pak. Ya, isi dalamnya ini silahkan Anda rubah-rubah silahkan, tidak ada masalah. Tapi lebar ininya aja yang Anda ikuti. Nah ini plot publish-nya job complete. Sudah selesai, saya coba lihat di dokumen. Ini sisa 1,5 menit ya, nanti join lagi ya. Ini sudah selesai ya. Nah ini dia filenya. Ini dia filenya. Ini semua filenya. Nah ini dia xref karena dia kayaknya belum terpanggil ulang deh di arsitektur. Saya harus buka dulu. Dia kalau ada tulisan seperti ini X tidak ada kopnya, berarti xref-nya itu dia missing file. Dia missing file bisa terjadi karena Anda memindahkan foldernya. Makanya ketika Anda sudah pindahkan folder, biasanya kita harus panggil ulang, recall ulang.
Nah, seperti ini contoh. Sudah mau habis waktunya ya. Seperti ini dia. Ini Xref. Dia Xref, artinya dia missing file ini. Nah, kalau kita caranya ngecek itu nah coba Anda lihat di sini. Di sini kopnya itu ada tanda seru di atasnya warna kuning. Itu artinya dia missing file, not found. Nah, caranya dia adalah kita cari di sini, di save